Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam kabar terkini, lugas, aktual, dan terpercaya. Salam sehat selalu untuk semua sahabat dan rekan-rekan seperjuangan mimbar peradaban dimanapun berada. Kabar terkini, Direktur IJM mengatakan sistem kesehatan makin terindustrialisasi dalam Tinta Media Web ID. Simak selengkapnya. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng. Menanggapi peristiwa aksi unjuk rasa ribuan tenaga medis dan kesehatan di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin 5 Juni 2023, yang menuntut penghentian rancangan undang-undang RUU Kesehatan Omnibus Law, Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana mengemukakan bahwa sistem kesehatan makin terindustrialisasi. Sistem kesehatan makin terindustrialisasi, ujarnya dalam program aspirasi. Ribuan dokter dan perawat turun ke jalan. Jalan Gatot Subroto lumpuh di kanal YouTube Justice Monitor. Senin, 5 Juni 2023. Agung menilai idealisme dan dedikasi insan kesehatan sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan telah dibajak oleh berbagai jenis korporasi, mulai dari bisnis institusi pendidikan tenaga kesehatan, khususnya kedokteran, industri farmasi, lembaga keuangan kapitalis BPJS Kesehatan bagi pembiayaan, hingga ke rumah sakit nilainya. Semua ini menurutnya didukung penuh oleh penerapan sistem kehidupan sekuler, khususnya sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme, ungkapnya. Ia memandang tidak ada urgensi yang jelas dalam rencana pembentukan Omnibus Law Kesehatan dalam upaya menjawab permasalahan kesehatan. Alih-alih menyelesaikan segudang masalah kesehatan di Indonesia, mulai dari pemenuhan hak atas kesehatan bagi setiap orang hingga penanganan COVID-19 yang perlu dievaluasi, pemerintah justru membentuk suatu aturan yang tidak menjawab kebutuhan masyarakat, sambungnya. Ia mengatakan harga pelayanan kesehatan juga terus melangit. Di samping itu, seiring meluasnya cakupan pelayanan BPJS Kesehatan, kualitas pelayanan makin jauh dari harapan, ucapnya. Ia melanjutkan, diskriminasi pelayanan kesehatan pun kian kronis dan meluas. Tidak sekali dua kali ini saja diberitakan peristiwa getir masyarakat ketika berupaya mendapat pelayanan kesehatan bagi kesembuhan dan keselamatan jiwa mereka, tuturnya. Ia mencontohkan kematian pasien miskin RSUD Bulukomba di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil saat mengurus KTP sebagai prasyarat pelayanan BPJS Kesehatan. Demikian juga kematian 2 orang bayi ketika dilahirkan dengan pelayanan BPJS Kesehatan di RSUD Jombang dan di Puskesmas Tambilahan Riau, sebutnya. Meski kejadian itu ada bantahan bahwa penanganan sudah sesuai ketentuan medis, tetapi menurut Agung ada potensi yang terjadi adalah sebaliknya. Ia juga mengungkapkan di antara buruknya karakter sistem kesehatan kapitalisme, misalnya sistem rujukan kapitalistik dan konsep pembayaran kepentingan bisnis BPJS, ungkapnya. Kini pelayanan kesehatan dinilai Agung seperti bukan lagi untuk kesembuhan dan keselamatan jiwa pasien. Inilah pil pahit karena kelalaian negara yang harus ditanggung oleh masyarakat, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya, tegasnya. Menurutnya, dilegalkannya industrialisasi sistem kesehatan berujung pada kesengsaraan publik dan tergadainya idealisme insan kesehatan. Ini konsekuensi logis akibat penerapan peraturan perundang-undangan sekuler kapitalisme, pungkasnya. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa terus saksikan tayangan informatif lainnya di channel yang sama, Mimbar Peradaban.
Saya Abi Bahrain mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng.